Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, dosen pembimbing dan juga staf preceptor. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyo yang selaku moderator pada siang hari ini. Di sini dari kelompok saya akan mempresentasikan laporan kasus asuhan keperawatan gada pada Nyonya W dengan gagal ginjal kronik atau chronic kidney disease atau CKD di ruang HCU Anggrek 2 Dr. Muhammad Surakarta. Selanjutnya kepada yang bertugas dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dan Wijaya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, nggih? Dengan Mbak. Oh iya, saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari asuhan keperawatan yang kelola. Berjudul Asuhan Keperawatan Gadar pada Nyonya W dengan gagal ginjal kronik atau CKD di ruang HCU Anggrek 2. Yang beranggotakan Dewi Utari, terus saya, Dian Okviana, Dwi Cahyo, Ellen, Elsa, Sinta, Dian Pras, dan Sherly Dinda. Slide selanjutnya, Mbak. Untuk pengkajian dari identitas pasien, namanya Nyonya W, umur 55 tahun. Kami melakukan pengkajian pada tanggal 16 Januari 2023 pada jam 10. Untuk diagnosa medisnya adalah CKD, untuk triasenya tergolong merah, dan kami melakukan secara autoanamnesa atau anamnesa secara langsung. Didapatkan keluhan utamanya adalah pasien mengatakan bahwa mengeluh sesak nafas. Untuk pengkajian nyerinya, pasien mengatakan nyeri seperti tertimpa benda tumpul yang ada di dada dengan skala 6 dengan waktu terus-menerus. Untuk airway-nya, pasien bisa bicara secara spontan dan jelas. Untuk batuknya efektif, obstruksinya tidak ada, dan suara nafasnya itu terdapat suara tambahan ronki, dan pada saat pengkajian, pasien terpasang nasal kanul 5 LPM. Untuk breathing-nya, pasien sesak nafas ya, cuping hidung ia menggunakan, pursed lips ia menggunakan, pola nafas cepat iramanya, retraksi dinding dada ya, sianosis tidak, bunyi nafas tambahan iya, dan RR-nya 28 kali per menit. Untuk di breathing terdapat masalah pola nafas tidak efektif. Untuk sirkulasi, nadi teraba, iramanya irregular, denyutnya kuat, akralnya hangat, warna kulitnya normal, CRT-nya lebih dapatkan masalah di sirkulasinya adalah hipovolemi. Respon pasien baik, kesadaran pupilnya isokor, refleks cahayanya GCS-nya E4, V5, M6 itu pasiennya sadar secara exposure. Yang ada masalah adalah di edema sama terdapat nyeri dada. Lanjut. Untuk pemeriksaan sistem tubuh, brain, kepala mesocepal, tidak ada lesi, wajah simetris, terdapat nasal kanul 5 LPM,
mukosa bibir kering, konjungtiva anemis, sklera tidak ikterik, dan wajahnya pucat. Untuk P-nya tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembesaran kelenjar limfa dan tiroid, GVP-nya meningkat. Untuk di bold atau jantungnya, pasien di daerah dada terpasang triple lumen on HD. Tidak ada lesi, ictus cordis tidak tampak. Untuk P, palpasinya terdapat nyeri tekan pada area dada. Untuk perkusi, batas jantung membesar daerah kaudolateral. Untuk auskultasinya, bunyi reguler 1 dan 2 lubduk. Untuk di pemeriksaan paru, inspeksinya tidak ada lesi, nafas cepat dan dalam menggunakan otot bantu nafas, terpasang nasal kanul 5 LPM, respirasinya adalah 28 kali per menit. Untuk perkusi, terdapat nyeri tekan pada area dada, palpasinya adalah suara paru redup, auskultasi terdapat suara tambahan ronki. Untuk abdomen, inspeksinya adalah simetris, tidak ada lesi, tidak ada odem, bising ususnya 16 kali per menit, perkusinya suara abdomen timpani, palpasinya tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembesaran organ hepar. Untuk bone, terdapat edem pada kedua kaki, piting edemnya lebih dari 4 detik, dan KU-nya lemah. Untuk kekuatan otot ekstremitas atas, baik 5/5, untuk yang bawah 4/4. Dan bladder, pasien mengatakan BAK-nya kurang, terpasang kateter urin, tidak ada nyeri tekan pada kandung kemih. Untuk balance cariannya lebih dari 540. Untuk pemeriksaan penunjangnya, pada rongsen toraks terdapat edema pulmo, terdapat efulsi pleura. Untuk gambaran EKG-nya, itu sinus takikardi dengan heart rate 110 kali per menit. Untuk lab darahnya, HB 9,9 itu cukup baik untuk pasien CKD, ureum kreatininnya yang tinggi. Untuk MRI tidak dilakukan, untuk USG abdomen terdapat parenchimal, renal, bilateral, dan mididorrenofrosis. Untuk terapinya, pasien terpasang nasal kanul 5 LPM, infus NaCl 12 TPM, diet rendah garam dan DM, asam amino keto 1 flabet per 24 jam, furosemid 40 mg per 12 jam, OMZ 40 mg per 12 jam, novorapid 6 unit, ramipril 10 mg per 24 jam, ciprofloxacin 200 mg per 12 jam, transfusi on HD, untuk plannya itu tanggal 17 Januari, dan metocloparid 10 mg per 12 jam. Untuk analisa datanya, pasien mengeluh sesak nafas dan akan memberat saat posisi terlentang atau tidur. Pasien mengatakan sesak nafas disertai batuk, tetapi tidak ada dahaknya. Pasien mengatakan saat bernafas di dada juga terasa nyeri seperti tertekan, benda tumpul dengan skala 6, dan dirasakan terus-menerus. Untuk yang data objektifnya, pernafasan, cuping hidung, dan push lip, terus penggunaan alat bantu nafas, nasal kanul 5 LPM, terdapat retraksi di dinding dada,
Hilang. Terdapat nyeri tekan pada dada dan terdapat suara tambahan ronki. Untuk diagnosa yang diambil yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya bernafas, hambatan upaya nafas. Untuk analisa yang kedua, data subjektifnya pasien mengatakan sesak nafas saat posisi terlentang atau tidur. Pasien mengatakan BAK-nya kurang, pasien mengatakan kedua kakinya bengkak, dan data objektifnya adalah pasien nampak lemah, mukosa bibir kering, konjungtiva anemis, wajahnya pucat, terdapat odem pada kedua kaki, piting edemanya 4 detik, terdapat suara nafas tambahan ronki, terpasang kateter urin, dan tidak adanya nyeri tekan pada kandung kemih, balance cairannya plus 540 dan HB-nya 9,9. Yang diagnosa yang kami ambil adalah hipervolemi berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Untuk analisa yang ketiga, data subjektifnya pasien mengeluh sering merasa mual. Pasien mengatakan pusing seperti muter-muter. Untuk data objektifnya, pasien nampak lemah dan pucat, odem lebih dari 1 cm. Dari hasil pemeriksaan lab, HB, urium, dan kreatininnya, HB-nya itu baik, kreatinin uremnya tinggi. Untuk problem yang kami ambil adalah resiko perfusi renal tidak efektif. Lanjut, untuk diagnosa utamanya kami mengambil pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Yang kedua, hipervolemi berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Dan yang ketiga, risiko perfusi renal tidak efektif dibuktikan dengan disfungsi ginjal, hiperglikemia, dan hipertensi. Lanjut. Untuk intervensi untuk diagnosa yang pertama, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan masalah pola nafas tidak efektif berkurang dengan kriteria hasil keluhan sesak nafas berkurang, penggunaan atau
Ngeri-ngeri. Mohon maaf, bisa dilanjutkan, Pak? Monggo, silakan Mbak Nanang Wahid. Oh iya. Ya Allah.
Baiklah, saya lanjutkan ya teman-teman. Untuk intervensi pada diagnosis pertama yaitu monitor pola nafas. Untuk mengetahui keluhan sesak nafas pada pasien, observasi vital sign atau TT untuk mengetahui keadaan umum pasien. Observasi nilai SpO2 untuk mengetahui tingkat saturasi oksigen dalam tubuh pasien. Untuk intervensi yang seperti semi-Fowler, yaitu memberikan posisi yang nyaman pada pasien. Yang selanjutnya, berikan terapi O2 dengan tujuan untuk mengurangi sesak nafas pada pasien. Yang terakhir, kolaborasi dengan dokter mengenai obat mukolitik untuk mempercepat proses penyembuhan. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya. Untuk intervensi yang kedua, tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan masalah hipervolemi dapat berkurang dengan kriteria hasil. 1. Keluhan sesak nafas berkurang. 2. KO pasien baik. 3. Haluan urin meningkat. 4. Suara nafas vesikuler. 5. Odem menurun. 4. Balance cairan rentangnya 200 sampai 400 dalam 24 jam. HB 9 8 sampai 9. Salah. Tensi nadi RR dalam batas normal. Untuk intervensinya, 1. Monitor hemodinamik atau TTV. Yang kedua, monitor tanda-tanda gejala hipervolemi. Yang ketiga, monitor intake input dan output cairan pada pasien. Yang keempat, batasi asupan cairan dan garam. Yang kelima, ajarkan cara membatasi cairan. Dan yang keenam, kolaborasi dengan dokter mengenai pemberian obat diuretik. Untuk intervensi yang selanjutnya, diagnosa yang ketiga, tujuannya setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, diharapkan perfusi renal meningkat dengan kriteria hasil, KO pasien baik, mualnya menurun, keluhan pusing menurun, odem pada kedua kaki menurun, jumlah urin meningkat, tekanan vital sign dalam batas normal, kreatinin ureum dalam rentang normal. Untuk intervensi yang kami ambil yaitu monitor status kardiopulmonal. Untuk yang kedua, monitor status oksigenasi. Yang ketiga, monitor status cairan, baik input maupun output. Yang keempat, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen. Kelima, pasang kateter urin untuk menilai produksi urin jika diperlukan. Yang keenam, kolaborasi pemberian antiemetik dan kolaborasi pemberian diuretik. Untuk evaluasi sumatifnya, pada diagnosa yang pertama, didapatkan subjek pasien mengatakan masih mengeluh badan lemas dan mengatakan masih merasa sesak nafas jika digunakan ring. Objektifnya, tampak pasien menggunakan otot bantu pernafasan, pasien tidur dengan posisi semi-Fowler, pasien nampak lemah dan lemas,
pasien terpasang terapi oksigen nasal kanul 5 lpm, tekanan darah 150/79, suhu 36,6 Celcius, nadi 100 kali per menit, SpO2 98%, dan respirasi 20. Masalah pola nafas tidak efektif belum teratasi. Untuk planningnya lanjutkan intervensi. Yang kedua, hipervolemi berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Subjeknya pasien mengeluh sesak nafas, pasien mengatakan kedua kakinya masih bengkak, objektifnya respirasi 28 kali per menit, terdengar suara tambahan ronki, terdapat edema pada ekstremitas bawah kedua kaki, HB9, hematokrit 29%. Masalah hipervolemi belum teratasi. Lanjutkan intervensi. Selanjutnya, pada diagnosa yang ketiga, subjeknya pasien mengatakan masih sering merasa mual, pasien mengatakan masih sesak nafas, pasien mengatakan sering merasa pusing. Untuk objektifnya, pasien nampak lemah. A-nya masalah resiko perfusi renal tidak efektif belum teratasi. Untuk planningnya, lanjutkan intervensi. Evaluasi pada hari Selasa, pada diagnosa yang pertama, subjeknya pasien mengatakan masih merasa sesak nafas jika dalam posisi berbaring. Objektif, respirasi 26 kali per menit, SpO 98 dengan nasal kanul 5 lpm, tekanan darah 134/85, nadinya 101 kali per menit, suhunya 36. Untuk irama nafas dalam namun pelan, terdapat tampak masih menggunakan otot bantu pernafasan dan terpasang nasal kanul 5 lpm. Untuk A-nya, masalah pola nafas tidak efektif belum teratasi. Planning lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa yang kedua, di hari Selasa, subjeknya pasien mengatakan masih mengeluh sesak nafas, namun sudah berkurang. Untuk objektifnya, RR-nya 25 kali per menit, tekanan darah 134/85, nadi 101, suhu 36, terdapat edema pada ekstremitas bawah. Untuk A-nya, masalah hipervolemi belum teratasi. Planning lanjut ke intervensi. Untuk diagnosa yang ketiga, sebelumnya Mbak, subjeknya pasien mengatakan pusing sudah berkurang, pasien mengatakan mual dan sudah berkurang, pasien mengatakan beban sudah, badan terasa masih lemas. O-nya, tekanan darahnya 134/85, A-nya resiko perfusi renal tidak efektif belum teratasi, planning lanjutkan intervensi. Untuk hari Rabu, diagnosa yang pertama, pasien mengatakan sesak nafas berkurang, penggunaan otot bantu, objektifnya penggunaan otot bantu nafas menurun, terpasang nasal kanulnya sudah diturunkan 3 lpm, respirasinya 22 kali per menit, SpO2-nya 98 dengan nasal kanul 3 lpm. Untuk A-nya pola nafas tidak efektif, belum teratasi, plan lanjut ke intervensi di bangsal. Untuk diagnosa yang kedua, hipervolemi berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Subjeknya pasien mengatakan sesak nafas berkurang. Pasien mengatakan kaki masih bengkak dan terdapat suara tambahan ronki pada dada. Untuk objektifnya pasien nampak lemas, terpasang nasal kanul 3 lpm, terdapat edema pada kedua kaki. A-nya hipervolemi belum teratasi. Planning lanjutkan intervensi, pasien pindah bangsal. Untuk diagnosa yang ketiga, subjeknya pasien mengatakan pusing berkurang, pasien mengatakan badan sudah enakan, objektif tekanan darah 119/85, CRT kurang dari 2 detik,
A. Resiko perfusi renal tidak efektif, belum teratasi. Lanjut P. Planning lanjut ke intervensi pasien bedah bangsal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, presentasi jurnal akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Dia atas presentasinya. Selanjutnya untuk presentasi jurnal, untuk yang bertugas dipersilahkan. Melanjutkan presentasi jurnal dari kelompok kami yang telah dilaksanakan di IGD RSDM Surakarta. Kami mengambil tema ataupun judul jurnal yang kami pilih atau intervensi yang kami pilih yaitu pengaruh latihan forced lip breathing terhadap perubahan respiratory rate pasien pneumonia di RSUD Lawang. Untuk jurnal referensi yang kami pilih yaitu berjudul pengaruh pelatihan forced lip breathing terhadap perubahan RR pada pasien pneumonia di RSUD Lawang. Pneumonia sendiri adalah infeksi radang parenkim paru yang disebabkan karena infeksi mikroorganisme. Infeksi yang didapat dari masyarakat disebut dengan pneumonia. Forced breathing sendiri bermanfaat untuk meningkatkan ekspansi alveolus pada setiap lobus paru sehingga tekanan alveolus meningkat dan dapat membantu mendorong sekret pada jalan nafas saat respirasi, serta dapat menginduksi pola nafas menjadi normal. Pada akhirnya, forced lip breathing ini diharapkan dapat meningkatkan status oksigenasi pasien. Kemudian akan kami sampaikan telaah isi jurnal yang berisi latar belakang metode penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang terdapat pada jurnal tersebut.
Yang pertama yaitu ada belakang. Pneumonia merupakan sebuah penyakit yang terjadi dan bisa terjadi pada setiap umur. Salah satu gejala yang terdapat pada penderita pneumonia adalah peningkatan RR yang disebabkan karena inflasi alveoli yang dipenuhi oleh cairan yang membuat tubuh sulit untuk mendapatkan oksigen. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut adalah metode penelitian berupa kuasi eksperimen, yaitu dengan menggunakan metode non-equivalent control group. Jumlah sampel yang didapatkan pada jurnal tersebut sejumlah 30 responden sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan oleh peneliti tersebut. Kemudian untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efek latihan food sleep breathing terhadap perubahan respiratory rate pada pasien pneumonia. Hasil penelitian pada jurnal tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah pemberian food sleep breathing ini pada kelompok perlakuan di RSUD Lawang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian latihan food sleep breathing ini terhadap perubahan respiratory rate pada pasien pneumonia. Untuk teknik aplikasi pada pasien, latihan food sleep breathing ini merupakan terapi non-farmakologis yang dapat dilakukan pada pasien dengan obstruksi jalan nafas yang parah, dengan cara menentangkan bibir selama ekspirasi, tekanan nafas di dalam dada dipertahankan, mencegah kegagalan nafas. Selama dilakukan food sleep breathing, saluran udara terbuka selama ekspirasi dan akan semakin meningkat sehingga mengurangi sesak nafas dan menurunkan respiratory rate. Untuk tujuan food sleep breathing sendiri adalah untuk membantu menginduksi pola pernafasan lambat, memperbaiki transport oksigen, membantu pasien mengontrol pernafasan, juga melatih otot respiratori. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu berupa jam tangan berdetik untuk menghitung tahanan nafas pada pasien, serta untuk menghitung RR pada pasien. Tahap kerja ataupun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pasien diposisikan secara semi-fowler ataupun fowler dengan menyuruh pasien untuk berfokus pada saat inspirasi dan ekspirasi, dengan meletakkan tangan di atas ataupun di depan perut, kemudian merasakan saat inspirasi tersebut. Kemudian setelah inspirasi, pernafasan ditahan di dada selama 1-3 detik dan dihembuskan lebih pelan dengan mengerucutkan bibir seperti mulut ikan dengan ekspirasi secara perlahan-lahan. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan yang ada pada jurnal tersebut adalah kelemahan dalam jurnal tersebut dituliskan terkait tindakan efektif dengan perlakuan 2 kali dalam sehari selama 3 hari. Sedangkan pengaplikasian kami dilakukan di ruang IGD, sehingga kurang efektif karena pasien di IGD biasanya hanya sampai 3-4 jam. Kemudian kelebihan jurnal tersebut adalah mudah dilakukan karena tidak memerlukan alat bantu apapun dan bisa dilakukan serta dicontohkan oleh siapa saja.
Untuk kriteria inklusi yang sudah kami terapkan sesuai dengan jurnal tersebut, yaitu yang pertama, responden dapat berkomunikasi dengan baik secara verbal maupun nonverbal, bersedia menjadi responden, dan memiliki riwayat pneumonia atau sedang menderita pneumonia. Kemudian kriteria eksklusi, responden dalam keadaan kritis dan harus dirawat inap di rumah sakit, responden yang sudah meninggal dunia. Pada saat pengaplikasian di IGD, teknik forced sleep breathing ini kami mengambil ada 5 responden. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa setiap responden mengalami penurunan respiratory rate setelah diberikan forced sleep breathing tersebut. Berikut dokumentasi saat kami pengaplikasian teknik tersebut. Maaf Mbak, PPT-nya hilang. Untuk mempersingkat waktu, saya akhiri presentasi jurnal pada kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi atas presentasinya. Selanjutnya sesi tanya jawab, G. Monggo untuk masuk sesi tanya jawab. Dari maaf dari Pak Fida mungkin ada tambahan apa gimana untuk Mbak Dwi selaku konseptor, apakah ada tambahan? Ya, terima kasih Mas Dwi. Oke, suara saya bisa masuk? Masuk Pak. Oke, terima kasih. Selamat sudah sampai ke tahap proses procedure di minggu keempat. Ya, terima kasih pada peserta yang berkenan hadir. Saya kasih masukan terkait pertama presusnya dulu. Di pengkajian tadi tulisannya hipovolemia, cuman diagnosanya bisa muncul hipervolemi. Lalu mestinya balance cairan itu ada keterangannya per berapa jam. Jadi 500 sekian itu nggak ada keterangannya itu dalam waktu 24 jam atau per 7 jam atau bagaimana. Terus dicek pH-nya nggak ya? Halo? Maaf Pak, mohon diulangi. Dicek pH-nya apa enggak? Nilai pH. AGD ya, AGD. Oh enggak Pak. AGD-nya dicek. Oke, enggak respon ya. Ya, intinya di pengkajian antara hipervolemi atau hipovolemi itu enggak sinkron. Terus ada beberapa masalah yang sebenarnya bisa ini ya, terutama di nutrisi. Dia ada HB-nya turun, terus ada tambahan albumin juga ya. Lalu
data-data di pemeriksaan penunjang sebenarnya bisa masuk di analisa data seperti hasil USG itu kan bisa mendukung. Terus hasil fototorak juga bisa mendukung di pola nafasnya, edem pulmo. Lalu di intervensi, ini kan pasien CKD on HD ya, nggak ada kolaborasi hemodialisis ya, terutama untuk permasalahan di elektrolitnya atau di kelebihan volume cairan. Jadi saya lihat belum ada kolaborasi HD-nya. Sebenarnya pasien ini kompleks, cuman memang diprioritaskan di beberapa diagnosa. Ada elektrolit yang mestinya bisa diangkat meskipun itu diagnosa resiko. Di gangguan elektrolitnya ada permasalahan juga sebenarnya. Itu terus di pressure-nya karena tadi terputus ya. Jadi dari hasil penerapannya efeknya apa dan sarannya apabila diterapkan di rumah sakit itu hal-hal apa yang perlu diperhatikan. Mestinya itu yang perlu disampaikan. Karena di jurnalnya kan beberapa hari, tapi ketika diterapkan dalam waktu sekitar beberapa jam itu nanti teknisnya seperti apa penerapan. Mungkin itu masukan dari saya. Baik Pak Vida, terima kasih atas masukannya. Berikutnya untuk mungkin dari Bu Dwi Ayu selaku perseptor untuk yang hadir untuk siang hari ini, apakah ada tambahan? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini tadi udah banyak sekali yang sudah ya untuk pengkajian dan lain sebagainya. Sudah saya tekankan juga pada kalian kalau untuk kajian, karena di sini kan cukup banyak waktu, cukup banyak bisa ngobrol bersama keluarga, apalagi ini pasiennya juga CM, berarti kan pengkajiannya itu bisa dilakukan lebih banyak lagi, digali seperti apa masalah-masalah pasien di sini. Tadi kan diagnosanya cuma 3, padahal sebenarnya banyak sekali masalah pasien, apalagi pasien-pasien HCU. Itu misalnya tadi baru 3, bisa juga dengan pasien HCU, dengan keterbatasan gerak, itu bisa diambil defisit perawatan diri. Kemudian untuk invasiknya, karena di sini masih pasien terpasang infus, kadang juga dengan DC, apalagi itu pasien dengan triple lumen juga, itu pasti invasif, itu menyebabkan infeksinya juga. Terus untuk defisit perawatan diri, karena di sini benar-benar total care, itu pasien tidak bisa ke kamar mandi, untuk mandi dan lain-lain. Itu padahal kan setiap hari, setiap pagi, setiap sore itu dilakukan untuk perawatan diri pasien. Itu mungkin bisa ditambahkan. Itu juga salah satu care kita sama pasien. Terus untuk terkait masalah yang tadi disebutkan untuk hasil lab pasien itu saya lihat HB-nya 9,9 ya. Nah, itu tapi kenapa masih ada planning transfusi on HD di tanggal 17? Padahal untuk 9,9 itu udah lebih di atas target pasien CKD. Jadi itu sepertinya kok kurang pas kalau harus ditransfusi on HD. Sama tadi di intervensi jenengan untuk kriteria hasil target HB 12,4 sampai 15 itu kurang, menurut saya kurang pas, karena untuk pasien-pasien CKD HB 8 itu sudah cukup. Mungkin untuk presusnya itu. Terus untuk pressure-nya tadi kan kalau di IGD itu waktunya kurang efektif, biasanya dilakukan sampai 3 hari. Nah, mungkin kalau di IGD kurang efektif karena hanya beberapa saat, pasiennya setelah itu pindah bangsal, pindah ruang, atau pasien meninggal, mungkin bisa dilakukan
di HCU dengan pasien-pasien yang CM. Kan di HCU juga pasien-pasiennya yang CM itu juga banyak kan, bisa coba itu. Kan setelah dari IGD kalian bisa mencobanya di HCU. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Mungkin ada tambahan lain untuk mungkin ada tambahan untuk yang lainnya. Untuk mungkin Ibu Rofi Rosita bisa ada penambahan. Mohon maaf sebelumnya. Ini kan untuk presus dan presjur ada 2 kelompok. Mungkin bisa saling tanya jawab. Maaf Bu Dwi, untuk presusnya itu dari bidangnya ini jadiin satu kelompok nih Bu. Dari kelompok yang rencana 2, yang kelompok satunya yang ini presentasi, coba diganti pertanyaan. Atau mungkin bisa menanggapi dari saya dan Pak Fida tadi. Tadi ada pertanyaan dan masukan, bisa direspon atau dijawab. Baik Pak Fida dan Bu Dwi, nanti ini didiskusikan sama kelompok dulu. Gitu. Ini langsung dijawab aja. Insya Allah bisa ya. Tadi kan ditanyakan terkait presjur itu kesimpulan sama saran yang ditujukan untuk rumah sakit, mungkin tadi belum sempat kebaca itu sebenarnya untuk kesimpulan sama saran di perawat ataupun tenaga kesehatan lain yang sekiranya pada pasien dengan RR-nya rendah, kemudian pasiennya pneumonia, itu mungkin bisa dilakukan mungkin kecuali di ruang IGD, karena di ruang IGD kita kan keterbatasan waktu karena sekali untuknya di ruang HCU atau di bangsal itu kan kemungkinan pasien untuk menginap di ruangan kan lebih lama dan mungkin lebih efektif, begitu Pak. Ya, terus terkait pengkajian tadi antara hipervolemi atau mungkin terkait balance cairannya tadi gimana? Sama terkait transfusi tadi. Iya, izin menambahkan Pak, untuk di pengkajian tadi itu termasuknya hipervolemi Pak, karena balance cairannya itu lebih dari inputnya, itu input selama 24 jam. Mungkin untuk data setiap shift-nya itu nanti bisa ditambahkan ya Pak. Terima kasih untuk masukannya. Untuk data pemeriksaan itu pemeriksaan penunjangnya itu sebenarnya dianalisa datanya sudah
dimasukkan nih. Ya, sama pasien CKD itu tergantung dia bisa keluar urin apa enggak. Nah, balance cairannya tadi kan per hari. Halo, Pak. Apakah masih terdengar, Pak? Iya, ya, Untuk intervensinya di itu, Pak, di diagnosa yang ketiga, kolaborasi pemberian terapi HD. ya, itu kan nanti kolaborasinya masuk di hipervoleminya juga. Misal balance Oh, cairannya Mas, per hari plus berapa tuh 500 tuh. Nah, nanti waktu 540 saat tadi ditarik kolaborasinya mau diambil berapa liter. Tergantung dia di tiap Pak. tiap hari apa adanya.
Pak, itu Bu Okvi izin tidak bisa mengikuti, mau ada kegiatan lain. Udah selesai ya berarti ya? Udah selesai berarti. Mungkin Pak, mungkin Pak. Oke. Oke, terima kasih. Selamat ya udah Presus Presjur. Terima kasih kembali Pak untuk Pak Fida yang meluangkan waktu untuk menghadiri Presus Presjur ini. Nanti Maaf yang untuk yang stase selanjutnya jangan kayak gini ya. Oke Pak, ngapunten sekali Pak. Terutama untuk persiapan ya. Itu yang di atas radiologi bisa dipakai nggak ya sebenarnya? Ada ruangan ya di atas radiologi itu. Oh, itu Wijaya Kusuma, Pak, kayaknya. Ya, nanti persiapan aja untuk stase-stase selanjutnya dipersiapkan. Soalnya kayaknya yang Bu Herma kemarin di BEM di situ bisa offline ya, proses belajarnya. Baik Pak. Lalu nggak semua CA kadang ini apa? Responnya cepat ya. Berarti ya memang harus on time. Dan pembagian tugasnya juga bisa lebih merata gitu ya. Jangan terfokus ke satu orang. Terutama untuk persiapan Presus Presjur. Tapi untuk hal-hal teknis sih sebenarnya. Antara hostnya mungkin bisa nunjuk co-hostnya untuk share screen. Terus terkait share screen akan lebih mudah pakai PC atau laptop daripada pakai HP gitu ya. Lagi share screen, chatnya muncul-muncul kan sangat mengganggu. Beda kalau share screen-nya pakai laptop gitu ya. Itu persiapan teknis yang sebenarnya insya Allah bisa lah ya untuk proses selanjutnya. Terus lagi ya. Saya nanti di list ya untuk CA yang bisa datang meskipun cuma bentar tadi di list di grup aja untuk apa ya, untuk direkap nanti. Terus tugasnya saya nggak minta hard, cuman scan aja semuanya, nanti tak kirimin formnya. Disiapin di scan untuk apa namanya presensi, terus target kompetensi yang udah diisi, dipastikan dicek tuh, terutama pemeriksaan fisik pasti dapat. Atau pemeriksaan misalkan disesuaikan lah. Ya minimal kalau pegang 4 pasien ya 4 kali dalam 4 minggu. Terus apa ya? Penilaian yang udah dari CI. Ya, laporan apa ya? Laporan MTE, terus pokoknya direkap jadi satu nanti di PDF ini. Nanti saya kirimin link untuk ngupload. Maksimal 10 MB, kalau lebih dari 10 MB kompres. Saya kirimin link nggak usah dijilid. Itu yang udah di print disimpan aja kalau mau dikoleksi. Kalau mau dikiloin juga boleh. Ya. Terus apa ya? Tugas besok Senin stasenya apa ya? Neonatus Pak. Anak, Pak. Oke, nanti diagendakan aja, nggak urus bareng untuk responsi ya, pengumpulan tugas dan responsi untuk tugasnya. Nanti pas shift siang silakan nanti kontrak waktu. Dengan shift siang jangan kontrak waktu ke kampus 2. Nanti kontrak waktu aja. Terus apa lagi? Oke, tugasnya nanti maksimal Senin ya diupload ya. Nanti tak kirimin. Total CE-nya ada berapa berarti ya? Yang IGD berapa? Yang ICU berapa? Yang bimbing ataupun melakukan evaluasi ya? Atau mini CE? Kalau di IGD itu Pak ada yang didelegasikan Pak. Sumpama CI saya kan Bu Isti. Itu untuk pagi. Kalau siang itu diganti sama Pak Saifuddin Pak. Ya nanti di list aja nama lengkap,
gelar, nomor HP, nanti saya minta tak kirimin formnya. Oke, Oh, nggih Pak, siap Pak. oke, terima kasih. Saya kira dari saya cukup. Oke. Nanti diperbaiki untuk proses selanjutnya ya, lebih siap lagi dari ini. Dan ya Pak. Pak, Nggih, mau Pak, tanya siap Pak. itu tadi responsinya di kampus, Pak. Ya, nanti pas jenengan shift siang aja. Rawat. Pak, mohon maaf besok mau MTE itu Pak, gimana Pak? MTE dengan CE, monggo silakan diboleh materinya salah satu. MTE kan? Gimana Pak? Ulangi, bisa diulangi Dengan Pak? si A, Pak. MTE dengan CE kan? Dengan reseptorship kan? Dan satu kelompok, toh, Pak. Iya, satu kelompok. Dengan Bu Parni. Ya, monggo silakan. Oke, dari saya Baik, Pak. cukup. Monggo. Bisa ditutup kalau sudah. Pak, maaf, itu untuk responsnya apa harus hari Sabtu, Pak? Enggak, minggu depan aja pas jenengan shift siang. Oh, nggih. Berarti nggak harus besok nggih, Pak, nggih. Nggih, nggih. Kasih, Pak. Matur suwun Bu Dwi yang berkenan hadir dan memberikan masukan untuk mahasiswa kami. Nggih Pak, mungkin cukup nggih. Saya tutup. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan, kekurangan, dan keluputan dari kita masing-masing pribadi. Mohon maaf. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.